Ayo kita baca bersama-sama ya nak percakapan ini. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Seperti itulah isi percakapan yang ada di sini anak. Sekarang coba kita jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Apa yang dibicarakan Benny dan teman-teman? Yang dibicarakan Benny dan teman-temannya adalah rencana bermain ke rumah Udin. Soal berikutnya, apa pengalaman berkesanmu ketika kamu bermain di rumah teman? Pasti pernah ya nak bermain ke rumah teman. Pengalaman berkesannya misalnya kamu pergi bermain boneka atau bermain yang lain. Sekarang kita coba baca teks percakapan yang ada di sini. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dibiji dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-temannya sangat senang. Itulah isi teksnya tadi anak. Sekarang coba kita jawab 5 pertanyaan yang ada di sini. Kita coba jawab dari nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya di rumah Udin anak-anak? Apa tadi ya? Yang dilakukan Benny dan teman-temannya di rumah Udin adalah membuat jus jambu biji. Kita lanjut soal nomor 2. Bagaimana cara mereka bekerja? Bagaimana tadi cara mereka nak sesuai dengan teksnya? Cara mereka bekerja adalah dengan berbagi tugas. Ya kan nak? Nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Apa-apa aja tadi alat-alatnya nak? Alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Itulah jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Dari bahan-bahan yang nomor 3 tadi ya nak, adakah benda padat? Maka jawabannya yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Ingat ya nak, sifat benda padat itu ukuran dan bentuknya tetap. Kita lanjut nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Yang termasuk benda cair adalah air dan susu. Karena dia mempunyai sifat bentuknya sesuai wadah tetapi ukurannya tetap. Kita lanjut membaca teks yang ada di sini. Judulnya benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair itu menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan tetap sama. Itulah ciri-ciri benda cair. Jangan lupa ya nak. Sekarang coba kita buat kesimpulan dari teks bacaan ini. Kesimpulannya adalah bahwa benda cair itu bentuknya selalu berubah-ubah menyerupai bentuk wadahnya.
Dan kesimpulan yang kedua, ukuran atau jumlah benda cair itu selalu tetap kemanapun dia dipindahkan. Sekarang coba kita sebutkan benda cair di sekitar kita. Ada apa aja? Ada air, sirup, minyak goreng, sampo, sabun cair, susu, kecap, dan masih banyak lagi karena contoh benda cair yang ada di rumah. Sekarang coba kita cari apa arti dari kata yang tiga ini. Pertama yaitu kata bentuk. Apakah arti kata bentuk? Bentuk itu adalah rupa atau wujud yang dapat diraba. Itulah pengertian dari bentuk. Kalau ukuran adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Dan yang ketiga jumlah. Jumlah itu artinya banyaknya suatu benda. Sekarang coba kita membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Contoh kalimatnya kita bisa tuliskan seperti ini. Simpai memiliki bentuk lingkaran. Masih ingat simpai kan nak? Yang kedua, buah jambu itu memiliki ukuran yang kecil. Contoh kalimat yang ketiga ialah Udin dan teman-teman memetik buah jambu dalam jumlah yang banyak. Contoh untuk kalimat keempat, benda padat memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Itulah kalimat keempat. Kalimat kelima, walaupun dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Seperti itu ya nak. Kita masuk ke perkalian. Perkalian bilangan dengan angka 2. Masih ingat nak kan? Perkalian dengan 2 itu sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Ada 3 jambu, itu digabung dengan 3 jambu lagi, maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 3. Jika kita bentuk menjadi penjumlahan berulang, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Gambar kedua, ada 4 jambu, digabung lagi 4 jambu, itu ada 2 grup jambu kan nak? Menjadi 2 dikali 4. Bagaimana bentuk penjumlahan berulangnya? Iya, 4-nya sebanyak 2 kali. 4 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 8. Benar, inilah dia perkalian dengan angka 2. Itu sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Kita lanjut untuk perkalian 2 yang ini. Perhatikan soal yang pertama. 2 dikali 2 itu sama dengan 2-nya ada 2 kali. Berarti 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nomor 2. 2 dikali 7, maka 7-nya itu ada sebanyak 2. Menjadi 7 ditambah 7 hasilnya 14. Nomor 3. 2 dikali 4, berarti 4-nya ada 2 kali. Menjadi 4 ditambah 4 hasilnya 8. Nomor 4. 2 dikali 9 sama dengan berapa? Berarti 9-nya ada 2 kali. 9 ditambah 9 hasilnya 18. Nomor 5. 2 dikali 1 maka angka 1 ada 2 kali. 1 ditambah 1 hasilnya 2. Coba nomor 6 sampai 10 tanpa cara ya nak. 4 dikali 2 maka hasilnya 8. 6 dikali 2 maka hasilnya 12. 10 dikali 2 maka hasilnya 20. 5 dikali 2 maka hasilnya 10. 1 dikali 2 maka hasilnya 2. Seperti itulah untuk perkalian bilangan 2 ya nak. Kita lanjut perkalian bilangan dengan angka 1. Semua bilangan jika dikalikan 1 hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Coba kita kerjakan. Hitunglah. Nomor 1. 6 dikali 1 sama dengan berapa nak? Lihat bilangannya. 6 dikali 1 hasilnya 6. 2 dikali 1 hasilnya 2. 1 dikali 4 hasilnya 4. 1 dikali 9 hasilnya 9. 3 dikali 1 hasilnya 3. 4 dikali 1 hasilnya 4. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 8 hasilnya 8. 5 dikali 1 hasilnya 5.
10 dikali 1 hasilnya 10. Jadi bilangannya tetap seperti bilangan itu sendiri kalau perkalian 1. Kita lanjut perkalian bilangan dengan angka 0. Ini harus diingat juga, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Bilangan berapapun itu ya nak. Kita mulai contoh nomor 1. 9 dikali 0 hasilnya tetap 0. Bentuk penjumlahannya ialah 0 ditambah 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 0 sebanyak 9 kali. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu ya nak. Lanjut nomor 2. 5 dikali 0 sama seperti tadi. 0-nya ada 5 kali. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0. Kita lanjut nomor 3. 1 dikali 0 hasilnya 0. 8 dikali 0 juga hasilnya 0. 3 dikali 0 hasilnya juga 0. 10 dikali 0 hasilnya 0. 6 dikali 0 hasilnya 0. 2 dikali 0 hasilnya 0. 4 dikali 0 hasilnya 0. 7 dikali 0 hasilnya juga 0. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan angka 0 hasilnya tetap 0. Begitu ya nak untuk perkalian 0. Sekarang kita lanjut. Masih ingatkah kamu dengan gambar di atas? Itu gambar Lani sedang memetik buah jambu. Ya kan nak? Nah gambar seperti ini bisa kita buat menjadi bentuk tarian. Gerak tarian memetik buah jambu itu disebut juga dengan gerak keseharian. Karena kita sering kan nak melakukan itu. Oke student, sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Tetap belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, goodbye and see you tomorrow. All the best. Bye.